Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Pemirsa yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, terutama bagi yang baru menyimak, mengunjungi kanal Hikmatologi, mengapa kami senantiasa membuka dengan kalimah di muka kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Hal ini untuk saling menghormati. Saling menghormati itu beda dengan mengimani. Jadi kalau saya sebut kitab suci, ya silahkan. Bagi saudara-saudara kami yang non-Islam, apapun agama dan kepercayaannya, kami menghormati bahwa Anda semua punya kitab andalan, pedoman dalam beragama, berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan Anda boleh jadi menyebutnya sebagai kitab suci. Kalau kita menghormati sesama, tentu saja tidak akan melunturkan keimanan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, sekali lagi, ya ini untuk ketiga kalinya kami sampaikan, mengapa ada salam Islam, kemudian ada merdeka dan ada rahayu. Dua salam di depan, salam Islam tentu saja diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian di Indonesia ketika merdeka direkomendasikan oleh sang mujtahid, Panglima Besar, pemimpin revolusi, proklamator bersama Muhammad Hatta, Soekarno. Dan merdeka itu adalah salam pembuka ketika bertemu berbicara dengan audiens dari Bung Karno. Dan rahayu itu adalah ide kami sendiri sebagai orang Jawa. Bukan rahayunya yang ide kami, tetapi ide kami adalah membuka dengan rahayu, membuka dengan sampurasun, membuka dengan horas, dan seterusnya. Itu adalah menghormati, menghargai, sekaligus melestarikan budaya nasional kita, kearifan lokal kita. Pemirsa, saya kira cukup untuk mengantarkan, dan kami akan berbicara tentang sholat. Mengapa sholat sering dibicarakan? Karena sholat itu fondasi utama dalam sabdanya Rasulullah, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu manakala dikerjakan dengan ridho, dengan ikhlas, dengan rasa mahabbat cinta kepada Allah yang seiman-imannya, sangat beriman, maka kita akan mendapatkan al-jannah, kebahagiaan. Surga diri, surga bersama istri, surga bersama istri dan anak-anak atau keluarga, atau suami bagi ibu, ya. Surga bersama masyarakat, bangsa dan negara. Surga adalah kenikmatan. Perkara nanti di akhirat kita mengimani ada surga dalam ungkapan yang sangat arif, tan keno kino yo opo, tidak bisa dilukis bayangkan.
Nah, untuk meraih surga itulah maka umat Islam yang beriman, yang ihsan dimohon, bukan dimohon ya, diminta oleh Allah untuk menegakkan sholat. Kapan saja kita melakukan sholat ya. Kalau di dalam bahasa surah keempat An-Nisa itu kita melakukan sholat itu saat kita berdiri, saat duduk dan berbaring. Berdiri boleh jadi dalam makna untuk memikirkan ayat-ayat kebesaran Allah. Duduk berzikir untuk melembutkan hati kita. Berbaring kita lelah sembari terus melantunkan asma Allah. Ini adalah makna sholat. Jadi kami buat singkat-singkat. Kemudian sholat juga dilakukan awal malam. Awal malam itu setelah sholat isya. Maksud kami ini adalah sholatul lail. Tetapi Allah juga merekomendasi bahwa dalam surah ke-17 Al-Isra ayat 79 kita diminta bangunlah kalian untuk menunaikan tahajud sebagai ibadah tambahan. Allah sangat indah mengingatkan, semoga kamu mendapatkan maqamam mahmud. Jadi Allah sendiri masih berharap. Mengapa? Karena ketika seseorang melakukan tahajud, jika di dalam hatinya ada kesombongan, maka kesombongan itu tidak bisa mengantarkan ke jalan surga, kebahagiaan. Tidak mampu. Karena itulah, mudah-mudahan ibadah kita, salat tahajud kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam riwayat-riwayat yang sahih disebutkan bahwa hari ini nisfu Sa'ban, amal ibadah anak Adam diangkat, rapot kita diangkat, dipersembahkan kepada Allah oleh malaikat-malaikat yang bertugas setahun sekali. Kemudian kita juga diminta di dalam surah Al-Ma'arij ayat 23, 24. Mohon maaf ya. Untuk tetap istiqomah dalam sholat. Dalam istilah sholat daim. Kalau kita merujuk pada tafsir Al-Azhar Buya Hamka dan karya beliau yang legendaris juga tasawuf modern. Jadi sholat daim adalah sholat berkekalan. Berkekalan di dalam apa? Di dalam berzikir. Zikir yang berapa banyak? Silahkan, boleh dihitung, boleh tidak. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dalam surah ke-62, surah Jumu'ah, ayat 10. Jadi, sholat daim itu boleh jadi adalah sholat mutlak. Insya Allah bisa dimaknai sholat mutlak. Artinya, sudah sholat fardu, seluruh sholat sunnah sudah, masih sempat, kita masih punya niat yang kuat untuk menegakkan sholat lagi, maka kita direkomendasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk sholat mutlak. Berapa rakaat? Tidak dihitung rakaatnya. Sholat mutlak ada juga yang bisa kita lakukan sebelum, seperti hari ini Jumat, khatib naik mimbar, salat tahiyatul masjid, kemudian salat tidak dihitung sampai kapan berapapun silahkan. Begitu
terasa ini khatib mau naik mimbar. Kalau sekarang ada bel jam untuk jadwal sholat, ada titit, nah kita segera mengakhiri, ya. Karena akan ada khatib naik mimbar. Itulah surat intizar namanya, yang tidak atau belum banyak bermasyarakat atau memasyarakat tepatnya, dari riwayat Imam Muslim. Kemudian yang kelima, tadi itu sudah keempat, kelima, keenam sekarang, ya. Yang keenam itu adalah kita berusaha untuk ikhlas, ya. Ketujuh ini, ya. Jadi ikhlas, ya. Mukhlisina lahuddin. Jadi kalau kita melakukan ibadah yang seikhlas-ikhlasnya, ikhlas karena mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Namun ketika kita belajar untuk meraih hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah sehat contohnya, sehat jiwa dan raga, keniscayaan. Karena Rasulullah Muhammad SAW sendiri menginformasikan kepada kita, berdirilah, fasoli, tegakkanlah salat, ya. Fasoli fa inna fis sholati sifat. Dalam riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, tegakkanlah salat, fa inna sholati sifat. Karena di dalam sholat itu ada asifah, ada pemeliharaan jiwa raga kita. Dan kalau sholatnya itu betul-betul daim, berkekekalan, kemudian kathir, ya, banyak, nyaris tak terhitung zikirnya itu, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Itulah jannah yang sesungguhnya insya Allah di dunia. Dan siapa yang mendapatkan jannah di dunia, insya Allah akan mendapatkan di akhirat. Jadi jannah itu bukan harta benda. Karena itulah jika Clint Eastwood, ya, Clint Eastwood, bintang film Amerika yang sangat terkenal, sekarang usianya 94 tahun, ya, legendaris, sutradara film juga. Apa yang dikatakan? Hal yang sangat istimewa, banyak sekali, ya. Tetapi yang terakhir, Clint Eastwood mengatakan, hal yang paling istimewa itu adalah yang tidak mampu dibeli oleh siapapun. Jadi hal yang tidak terbeli dengan uang, dengan harta benda, dengan pangkat derajat, dengan masa seberapapun banyaknya, itu adalah yang teristimewa. Dan jika pinjam dari pendapat Clint Eastwood ini, maka sholat tidak bisa dibeli. Karena sholat itu kewajiban seorang hamba. Seorang hamba niscaya menghamba kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, bukan kepada yang lainnya. Jadi kalau ada orang yang menghamba pada harta, menghamba pada benda, menghamba kepada manusia, menghamba kepada tahta, menghamba pada kuasa, musyrik. Siapa yang musyrik itu? Tidak perlu menunjuk. Karena setiap orang yang sehat bisa menggunakan akalnya
di mana posisi kami sebagai hamba Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau di pembuka kami, saya tampilkan hujan bisa dimaknai. Ketika hujan tiba, seperti beberapa hari yang lalu, pagi hujan, kita tidak perlu mengeluh, berkeluh kesah tidak perlu. Mengapa? Wah, tidak bisa olahraga. Tidak ada alat olahraga di rumah. Tidak ada sepeda yang statis dan seterusnya. Tidak perlu dan tidak perlu alat. Hanya memerlukan niat kita yang tulus dan berusaha istiqomah. Apa? Lagi-lagi sholat. Mengapa Rasulullah Muhammad SAW itu menuntun sholat itu pada saat kokok ayam pertama, kurang lebih jam 12 malam. Kalau ayamnya itu cerdik ya, masih tidak terkontaminasi, persis jam 12 malam itu kokok pertama. Karena itulah di rumah Rasulullah, di Makkah dan di Madinah selalu memelihara ayam jantan. Bahkan disebutkan di dalam hadis ya, khusus yang bertalian dengan hewan. Ada kitab hadis tentang hewan. Rasulullah senangnya adalah memelihara ayam yang berbulu abu-abu. Dan sebagai penanda untuk masuknya salat malam. Rasulullah istiqomah. Ya, dalam Sahih Bukhari Muslim banyak ya, sekali riwayatnya. Rasulullah itu kalau mengerjakan satu kebaikan tidak pernah berhenti. Istiqomah. Karena itulah Rasulullah di dalam hadis Imam Tirmizi mengatakan, Qul amantu billahi sumastaqim. Katakanlah hamba ini beriman, pegang teguh keimanan itu. Istiqomah. Dan kita istiqomah di dalam sholat, kalau merujuk dari 7 hadis yang kami coba untuk melihat kembali di buku kami Sholatul Lail untuk menyehatkan jiwa raga, diriwayatkan oleh pertama Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Abu Daud, kemudian Imam Ahmad Ibnu Hambal, dan yang terakhir adalah Imam Ad-Darimi. Kami belum melihat di Imam Ibnu Khuzaimah, ya, belum sempat melihatnya. Jadi yang kami cantumkan dalam buku Sholatul Lail menyehatkan jiwa raga itu setidaknya ada 7 perawi hadis yang mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah Muhammad SAW, hadis ini dari riwayat Al-Bara radhiyallahu anhu, kami menyaksikan bahwa Rasulullah itu antara berdiri, rukuk, iktidal, sujud, iftiras, sujud lagi sampai dengan tawaruk, durasinya itu sama, hampir sama. Dan sholat itu hanya 2 prosesinya, berdiri dan melipat badan. Yang melipat badan yang terbanyak, rukuk melipat badan, ya, sujud melipat badan, iftiras melipat badan, kemudian tawaruk melipat badan, sujud lagi melipat badan. Selebihnya hanya 2 yang berdiri. Berdiri ketika awal sholat dan berdiri ketika iktidal. Jika kita patokannya sederhana, karena kami memang bukan penghafal yang baik ya. Rakaat pertama Al-Fatihah, kemudian jika kita mau mengamalkan 33 kali membaca Al-Ikhlas, kemudian masing-masing semua 33 kali. Rukuknya dibaca 33 kali. Ada berbagai macam doa, silahkan yang hafal yang mana. Ya. 33 kali. Iktidalnya juga 33 kali. Sujud 33, iftiras 33,
rukuk 33, tahiyat 33 kali. Sampai dengan salam, maka insya Allah genap 30 menit. Dan 30 menit itu, ya, kalau versi lama Indy Barens itu ya, dalam mempromosikan sesuatu, ya, susu kalau tidak salah itu ya, berjalan 10.000 langkah sama dengan 30 menit. Dan 30 menit itu analognya adalah 2 rakaat 1 kali salam dalam tahajud. Insya Allah. Kesombongan, kecongkaan, riya, takabur, mencaci maki akan jauh dari kita. Dan insya Allah kita juga akan diberikan nikmat sehat oleh Allah SWT. Setelah iman, dawuhnya Rasulullah dalam Sahih Bukhari yang ditulis disarah oleh berbagai imam ahli hadis, kesehatan. Jadi iman, setelah itu kesehatan, maka kita akan bisa menegakkan sholat dengan sempurna. Mudah-mudahan sekelumit yang sederhana ini mampu untuk memberikan semangat ulang pada diri kita masing-masing, sehingga kita termasuk hamba Allah yang istiqomah menegakkan salat. Jika kita istiqomah, maka tidak saja untuk diri sendiri salat itu, tapi juga untuk orang lain. Mudah tersenyum pada orang lain. Senyummu adalah ibadah. Senyum yang ikhlas. Dan kita mudah bergaul dengan orang lain, tidak mencaci maki, maka sungguh itu adalah salah satu proses pembentukan akhlakul karimah. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Rasul dawuh, aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia tanpa sekat agama dan kepercayaan, dan akhlak kepada lingkungan alam semesta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Rahayu. Praktek biologi dan bersyariah, agama ada kesamaan.